Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Kita akan melanjutkan aplikasi dari pemakaian integral ya pada subbab 5.5 ini tentang kerja dan gaya fluida. Nah, diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat menghitung kerja yang dilakukan oleh suatu gaya menggunakan integral tentu. Nah, kita bahas dulu apa itu kerja. Nah, biasanya dalam fisika, kerja ini disebut juga sebagai usaha yang dilambangkan dengan W ya. Nah, jika sebuah benda berpindah sejauh X akibat terkena gaya konstan sebesar F, nah F-nya itu searah dengan gerakan benda tersebut, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah W sama dengan F kali X, di mana W itu kerja atau usaha tadi, F itu gaya, dan X itu adalah besarnya perpindahan. Jadi ini harus diingat bahwa usaha atau gaya kerja itu sama dengan F kali X ya. Nah, kemudian dalam banyak kasus, F itu akan sama dengan Fx, dia tidak konstan, artinya dia akan berubah-ubah. Untuk menghitung kerja yang dilakukan, kita melakukan proses integral ya, yang mana kita lakukan iris, kemudian taksir, dan jumlahkan ambil limitnya, sehingga bisa dilakukan pendekatan integral tentu menggunakan jumlah Riemann. Nah, pada selang bagian ke I, maka delta WI itu hampir sama dengan Fxi dikali delta Xi. Jadi kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi pertama yaitu X ke posisi kedua atau ke posisi akhir yaitu B itu akan sama dengan W sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Nah, di sini ada kerja pada pegas. Menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk menahan pegas pada posisi X satuan panjang dan posisi alaminya sebanding dengan X, yakni Fx sama dengan Kx. Jadi ini posisi alami saat dia ingin kita rentang ke posisi yang lebih panjang, maka kita membutuhkan gaya. Nah, gaya itu atau Fx itu sama dengan K dikali X, di mana K itu adalah konstanta pegas. Nah, di sini ada contoh soal, panjang alami suatu pegas adalah 0,2 meter jika diperlukan gaya 12 Newton untuk menarik dan menahan sejauh 0,04 meter, hitunglah kerja yang dilakukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 0,1 meter dari panjang alaminya. Artinya dia akan bertambah panjang pegas itu sepanjang 0,1 meter. Nah, ilustrasi dari pegas itu, misalkan ini pegasnya. Nah, pegas tadi, ini pegasnya, yang mana pegas ini panjangnya adalah 0,2 meter. Nah, untuk mempertahankan untuk menahan gaya yang digunakan untuk menahan pegas sepanjang 0,04 meter itu dibutuhkan gaya sebanyak 12 Newton. Nah, sekarang yang ditanyakan, hitunglah kerja atau usaha yang perlu dilakukan untuk menarik pegas sejauh 0,01 meter. Artinya, pegas yang 0,02 tadi ditarik sehingga dia bertambah panjangnya sebesar 0,01. Berarti panjangnya sekarang diharapkan setelah ditarik itu, nah setelah ditarik ini dia bertambah sebanyak 0,1 meter. Maka kita bisa menghitung berapa usaha yang dibutuhkan. Nah, kita tahu tadi bahwa Fx itu akan sama dengan K dikali X ya. Nah, kita tahu bahwa Fx tadi yang dibutuhkan adalah 12 dengan K-nya akan kita tentukan dan X-nya itu usahanya sejauh 0,04 ya. Sehingga kita bisa hitung di sini K itu sama dengan 12 per 0,04. Sehingga kita dapat K-nya itu konstanta pegasnya adalah 300. Nah, dari sini kita tahu tadi bahwa delta X itu adalah 0,1 meter ya. Nah, berarti setelah ini bisa kita lakukan hampiran ya, yaitu W itu akan sama dengan atau hampir sama dengan Fx kali
delta X. Nah, fx-nya tadi apa? fx-nya ini tadi ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung W, yaitu integral dari 0 sampai, nah usahanya tadi berarti dari 0 kita ingin menarik sebesar 0,1. Berarti dari 0 sampai 0,1. Nah, fx itu apa? Kita sudah tahu tadi rumusnya fx sama dengan K kali X. Yang kita sudah dapat K-nya tadi adalah 300, berarti fx kita adalah 300x. Maka di sini akan sama dengan 300x dx ya. Nah, ini bisa diintegralkan, berarti 300 per 2x kuadrat, disubstitusikan 0,1, di sini 0. Sehingga ini bisa dihitung 150 kali 0,1 kuadrat dikurang 0 ya, karena di sini 0, maka ini adalah 1,5 Joule. Jadi, usaha atau kerja yang dilakukan untuk menarik pegas sejauh 0,1 itu dibutuhkan kerja atau usaha sebesar 1,5 Joule. Oke, kita coba lihat ke contoh soal berikutnya. Aplikasi pada pompa cairan. Berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 4 desimeter dan tinggi 10 desimeter. Nah, kita gambarkan dulu kerucut terbalik ya. Ini kerucut terbalik. Nah, yang mana kerucut terbalik ini tingginya, dia punya tinggi, yang punya jari-jari 4 desimeter, dan mempunyai tinggi itu adalah 10 desimeter. Nah, tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air keluar dari tangki melewati tepi atas. Artinya, gimana usaha yang diperlukan untuk membuat air itu penuh gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menggambarkan sebuah cakram gitu ya. Nah, yang mana cakram itu dia mempunyai ketebalan. Nah, ketebalannya itu sebesar delta Y berarti ya. Nah, sebesar delta Y berarti kalau tingginya itu adalah Y di sini, maka tinggi yang dari sini ke sini adalah 10 kurang 10 kurang Y ya. Nah, yang ini saja 10 kurang Y, yang total semua adalah 10, ini Y, sehingga jari-jari ini bisa kita hitung ya, R. Maka bisa kita menggunakan perbandingan 4/10 ya, 4 tingginya, jari-jarinya tingginya 10, maka di sini jari-jarinya R dengan tingginya itu adalah Y, sehingga kita bisa menentukan berapa R. Berarti R itu akan sama dengan 4Y/10 ya. Nah, kita tahu bahwa F tadi sama dengan massa jenis ya, massa jenis air, kemudian Pi kali R kuadrat T. Berarti ini adalah massa jenis, kemudian Pi, R sudah kita cari tadi, 4Y/10 dikuadratkan, dikali dengan tingginya. Tingginya yaitu berarti delta T. Delta Y kan, tinggi dari cakram kita tadi. Sehingga kita bisa menentukan mendekati usaha itu sebesar tadi sudah kita tahu bahwa usaha itu /adalah gaya kali perpindahan. Nah, gayanya sudah ada yaitu massa jenis atau rho Pi 4Y/10 kuadrat kali delta Y. Nah, sebesar perpindahan. Perpindahannya sebesar ini ya, 10 kurang Y. 10 kurang Y. Sehingga ini bisa kita cari menggunakan integral ya. Berarti W adalah integral dari 0 sampai 10, karena tingginya 10. 0 sampai 10. Kemudian rho Pi, ini dikuadratkan boleh 16 Y kuadrat per 100 kali 10 kurang Y dy ya. Nah, delta X di sini karena sudah menggunakan integral, kita rubah menjadi dy. Sehingga ini bisa disederhanakan, ini 4/25, rho dan pi-nya bisa dikeluarkan, integral dari 0 sampai 10. Kemudian ini
Y kali 10 adalah 10Y kali Y kuadrat ya, 10Y kuadrat, kemudian Y kuadrat kali Y adalah Y pangkat 3 DY. Nah, untuk menentukan berapa besar usahanya, silahkan teman-teman lanjutkan untuk menyelesaikan ini. Sehingga nanti kita dapat sebuah angka yang berarti itu adalah usaha yang diperlukan untuk memompa air ke tangki tadi. Oke, silahkan dicoba untuk menyelesaikannya karena ini adalah integral tentu ya, sudah bisa untuk mensubstitusikannya. Nah, diharapkan setelah memahami contoh-contoh soal tadi, teman-teman bisa menghitung kerja yang dilakukan oleh suatu gaya ya, dengan menggunakan integral tentu. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk mengerjakan soal latihan pada buku Parsel halaman 306, nomor 6, 7, 8, dan 9. Selamat mengerjakan. Terima kasih.